Mas Firman, tolong dong nanti pas proses tender Robert dimenangin dong Mas. Oke. Nanti kalau misalnya dimenangin, Mas Firman saya beliin iPhone 17. Terbaru nih. Terbaru. Pro. Deal. Nah, itu. Sepakat. Halo guys, kembali lagi di Robel Talk. Kira-kira hari ini kita akan bahas apa? Nah, pembahasan kali ini menarik sekali nih guys. Dan nanti akan dijawab oleh salah satu expert yang dimiliki oleh Robert & Associate. Kira-kira siapa expertnya? Nanti saya akan perkenalkan. Nah, mungkin kita akan flashback terlebih dahulu. Sepanjang tahun 2025 ini, mungkin teman-teman juga sering ya melihat pemberitaan di berbagai media, bisa dari televisi maupun dari media sosial terkait dengan kasus korupsi, kasus fraud. Sebenarnya, fraud dan korupsi itu sama atau beda sih? Nah, jadi nanti akan dijelaskan secara detail dan ringan tentunya agar teman-teman juga dapat memahaminya secara cepat. Nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita, yaitu Satrio Adi Pradana. Bagaimana Mas Satrio? Kabarnya sehat? Baik, Mas Firman. Sudah pernah berbuat korupsi sebelumnya? Oh jangan, belum Mas Firman. Bukan belum, jangan ya? Jangan pernah. Oke, mungkin bisa dijelaskan dulu nih secara singkat. Sebenarnya mungkin kita sebagai orang awam ya, melihat fenomena fraud, melihat fenomena korupsi itu kayak, ini mirip nih. Sebenarnya sama atau beda sih? Mungkin bisa dijawab dulu Mas Trio. Nah, sebenarnya kalau kita mau ngomongin fraud, sebenarnya fraud itu bisa kita analogikan seperti sebuah pohon. Pohon tuh? Yes. Oke. Jadi pohon ini kan bercabang. Oke. Ya kan? Pohon itu ada cabangnya. Nah, fraud ini memiliki 3 cabang. Oke. Yang pertama ada korupsi, yang kedua ada penyalahgunaan aset, sama yang ketiga itu adalah fraud pada laporan keuangan, kecurangan pada laporan keuangan. Oke, berarti korupsi tadi itu adalah turunan dari fraud tersebut? Yes, betul. Jadi ada 3 turunannya. Nah, Siap. Mas Firman maunya lebih fokus kemana nih hari ini? Korupsi dulu kali ya? Boleh. Korupsi, K-nya? Korupsi. Oke, itu kita bercanda dikit ya guys, biar nggak tegang. Mungkin bisa dijelaskan secara ringan mungkin ya, biar kita juga lebih mudah paham dan ngertinya. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan korupsi itu? Sebenarnya intinya, simpelnya korupsi itu adalah penyalahgunaan kewenangan. Gitu. Oke. Itu simpelnya. Tapi karena kita tinggal di Indonesia, berarti kita nggak boleh bahas yang ringan, harus sedikit berat. Siap. Karena kalau kita bahas korupsi, itu underlying-nya harus jelas. Nah, korupsi, kalau menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi itu didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Nah, tapi ada kata kuncinya, merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara. Oke, berarti kalau kita merujuk kepada undang-undang tersebut, harus ada 2 unsur yang terpenuhi nih, yaitu merugikan keuangan negara dan atau merugikan perekonomian negara. Benar. Berarti kalau 2 unsur itu nggak masuk dalam kasus tersebut, berarti itu nggak bisa kita kategorikan sebagai perbuatan korupsi. Betul, masuknya justru nanti ke fraud. Oke, contoh nih ya, mungkin contoh. Kalau saya kerja di salah satu perusahaan swasta, kemudian saya melakukan kecurangan lah, misalnya dalam pengadaan barang dan jasa. Vendornya swasta juga nih. Apakah itu masuk perbuatan korupsi atau enggak? Karena tidak ada hubungannya dengan perekonomian negara dan juga keuangan negara, negara tidak membiayai aktivitas tersebut, berarti masuknya masih ke dalam fraud. Oh, kategori fraud ya, karena saya nggak ngerugiin keuangan negara secara langsung dan juga perekonomian negara, tapi uang itu kita pakai dari ya perusahaan swasta, nggak ada kaitannya dengan perekonomian maupun keuangan negara. Betul. Pertanyaannya, kalau ternyata saya bekerja sebagai pegawai negeri sipil atau sebagai salah satu karyawan di badan usaha milik negara, kemudian saya melakukan kecurangan, mungkin saya melakukan suap atau menerima gratifikasi dan sebagainya, itu berarti masuk ke dalam perbuatan korupsi. Berarti Betul. kesimpulannya kayak gimana nih Mas?
Nah, karena tadi Mas Firman bahas ada suap, ada gratifikasi, nah ini jadi menarik nih, pembahasan kita jadi lebih bercabang lagi. Korupsi, kalau kita merujuk fraud tree tadi, jadi kan tadi kan kita analogikan fraud itu adalah sebuah pohon yang ada 3 cabangnya lagi. Kalau pohon, ada yang namanya akar, ya kan? Selain ada cabang, ada akar. Nah, akarnya dari salah satu cabangnya, dari korupsi, itu ada suap dan juga ada gratifikasi. Jadi kalau misalnya Mas Firman menerima suap dan juga menerima gratifikasi yang tidak sesuai dengan aturan, maka secara tidak langsung Mas Firman itu melakukan yang namanya korupsi. Apalagi tadi kalau misalnya Mas Firman kerja di badan usaha milik negara atau misalnya pegawai negeri sipil, nah itu masuk ke dalam tuh korupsi itu karena pembiayaan aktivitasnya dibiayai oleh negara. Gitu. Oke, mungkin saya agak melebar lagi ya guys pertanyaannya karena penasaran juga nih. Tadi terlanjur bahas terkait dengan gratifikasi dan juga suap. Nah sebenarnya kita sebagai orang awam masih bingung nih. Gratifikasi dan suap itu sama atau beda sih? Kayaknya kalau kita lihat itu kan sama-sama menerima sesuatu, sama-sama mungkin menerima sesuatu. Nah itu jadi sama atau beda antara gratifikasi dan juga suap? Nah, ini juga nanti buat teman-teman juga ya. Gratifikasi dan juga suap itu adalah 2 hal yang berbeda. Nah, cuma kita bahas satu persatu dulu. Perbedaannya sebenarnya cukup simpel, cukup satu kata aja, Mas Firman dan teman-teman. Jadi, sebenarnya gratifikasi dan suap itu dibedakan oleh satu kata, yaitu kesepakatan. Gratifikasi itu biasanya diberikan secara satu arah. Jadi misalnya saya dalam mungkin sebentar lagi Natal ya, saya misalnya ngasih parsel bingkisan Natal untuk Mas Firman nih misalnya. Nah, tapi saya tidak kasih tahu Mas Firman, saya akan kasih parcel ya. Saya cuma langsung kirim aja ke rumah Mas Firman. Nah itu masuknya ke gratifikasi. Pemberiannya secara satu arah, tidak ada kesepakatan di dalamnya. Mungkin kita ya karena kita di Indonesia ya guys ya masih ada budaya-budaya ketimuran. Jadi setiap hari-hari besar mungkin kita akan kasih sesuatu untuk mempererat hubungan bisnis sebenarnya tujuannya ya. Seperti tadi yang dicontohkan oleh Mas Satrio. Nah itu berarti pemberian tersebut masuknya dalam kategori gratifikasi. Karena satu arah tadi. Gitu. Nggak ada kesepakatan di dalamnya. Dan saya tidak secara langsung menyampaikan bahwa ada niatan tertentu. Baik. Saya cuma pengen menjaga hubungan baik dengan Mas Firman. Karena budaya kita kunci di situ dulu ya. Siap. Tidak ada maksud terselubung. Tidak ada maksud dan tujuan. Itu kita kunci dulu kata-katanya. Yang kedua, ada suap tadi. Kalau suap, itu ada kesepakatan di dalamnya. Dan dilakukannya secara 2 arah, nggak satu arah. Kalau gratifikasi kan satu. Cuma dari saya ke Mas Firman. Kalau suap, itu 2 arah. Berarti ada dari Mas Firman sama ada dari saya. Contohnya gimana, Mas? Contohnya gini. Biar kita nggak bingung nih, contohnya gimana? Misalnya, Mas Firman, tolong dong, nanti pas proses tender, Robert dimenangin dong, Mas. Nanti kalau misalnya dimenangin, Mas Firman saya beliin iPhone 17. Terbaru nih? Terbaru. Pro. Deal. Nah, itu? Sepakat. Suap. Itu suap. Ada kesepakatan. Karena ada kesepakatan ini. Gitu. Gitu, jadi cara bedanya gitu. Beda kan? Jadi kalau tadi ada satu arah aja, saya ngasih, terus Mas Firman cuma terima. Nah itu masuknya ke gratifikasi. Tapi kalau tadi ada kesepakatan, ada timbal baliknya, terus ada niat yang terselubung yang saya sampaikan, itu masuknya ke suap. Gitu. Menarik nih. Mungkin ya kalau terkait dengan suap kita langsung bisa berikan kesimpulan, ini perbuatannya jelas dilarang, nggak boleh, gitu kan. Tapi kalau menyinggung terkait dengan gratifikasi tadi ya, karena di Indonesia ini juga masih ada budaya ketimuran, jadi kita sering ngasih sesuatu lah ya, terutama di hari-hari besar untuk memperkuat hubungan bisnis kita dengan rekan bisnis. Pertanyaannya, apakah gratifikasi tersebut boleh kita lakukan atau tidak, Mas, jadinya? Nah, kembali lagi, sebenarnya semuanya itu sudah diatur oleh negara kita. Jadi kalau di peraturan kita bisa mengacu ke peraturannya KPK ya. Nah, di peraturan KPK itu dia mengatur bahwa gratifikasi itu dibagi menjadi 2 jenis.
Ada yang wajib dilaporkan, sama ada yang tidak wajib dilaporkan. Oke. Sebenarnya pada dasarnya gratifikasi itu sebaiknya ditolak pada kesempatan pertama, karena tadi yang pertama niatnya bisa jadi tidak terselubung atau niatnya terselubung. Jadi saya ngasih ke Mas Firman dengan harapan di masa yang akan datang Mas Firman itu bisa memberikan timbal baliknya, gitu. Tapi kan itu tidak disampaikan secara langsung. Saya nggak ngasih tahu nih Mas, saya kasih parcel, nanti kalau ada pekerjaan tolong dilancarin, itu enggak. Saya cuma ngasih aja tanpa ngasih niat apapun. Mas Firman, selamat Lebaran ya, selamat Natal, selamat dinikmati parcelnya, dan saya tidak minta apapun, gitu. Tapi kan bisa jadi nanti di masa yang akan datang, mungkin saya akan bilang, mungkin nggak langsung bilang kali ya, mungkin saya berharap, Mas Firman kan udah sering saya jamu ya, kok saya nggak dapet timbal baliknya. Nah itu yang kita nggak mau. Makanya sebenarnya pada dasarnya semua gratifikasi itu harus dilaporkan dulu, gitu. Nah, masuk ke kategori gratifikasi yang dapat dilaporkan tadi, yang wajib dilaporkan. Nah tentu nanti sebuah perusahaan, mungkin kalau perusahaan yang ada kaitannya dengan negara atau keuangan negara itu wajib mengacu ke KPK. Tapi kalau misalnya yang swasta, boleh mengacu ke KPK atau tidak, yang penting batasannya itu harus diatur. Oh, kita harus Gitu. buat prosedur tentang batasan sampai nilai berapa sih gratifikasi itu dapat kita terima dan harus kita tolak. Benar. Oke. Nah, kenapa batasan itu harus dibuat? Kenapa tuh, Mas? Karena kalau misalnya gratifikasi yang diterima itu melebihi batasan yang sudah dianjurkan, misalnya contoh, batasan gratifikasi yang wajib dilaporkan di perusahaan kita adalah 200.000. Oke. Terus Mas Firman terima 300.000. Oke. Misalnya. Walaupun sampai saat ini nggak ada yang ngasih Nggak juga. ada yang ngasih belum ya. Jangan sampai juga. Jangan sampai Jangan ya. sampai juga. Stay halal, brother. Stay halal. Nah, misalnya ada gratifikasi dengan nilai di atas 200.000 tadi. Berarti kan wajib dilaporkan. Yap. Nah, dengan adanya batasan ini, kita bisa menentukan lebih mudah mana gratifikasi yang dianggap sebagai suap dan mana yang gratifikasi yang tidak dianggap sebagai suap. Oke. Jadi gini, masih ingat tadi suap itu apa? Yang membedakan suap sama gratifikasi? Adanya kesepakatan. Oke, benar. Adanya kesepakatan tadi. Nah, kalau misalnya ada gratifikasi yang kita terima melebihi batas yang sudah ditentukan tadi, nah itu bisa masuk ke dalam kategori suap. Misalnya Mas Firman terima yang di atas 300.000 tadi, tapi tidak melapor. Oke. Kan nanti harus ditentukan juga kapan kita harus melaporkan gratifikasi. Biasanya tuh ada yang 7 hari setelah diterima, ada yang 3 hari setelah diterima. Nah itu harus dilaporkan sesegera mungkin. Karena kalau nanti teman-teman nggak lapor ke pengelola gratifikasi yang ada di perusahaannya, maka gratifikasi tersebut bisa dianggap sebagai suap. Kenapa gitu? Karena Mas Firman yang tadi menerima gratifikasi dan tidak melapor, dianggap menyepakati adanya pemberian-pemberian di luar ketentuan perusahaan. Wow. Dengan kata menyepakati tadi, maka kasusnya udah bukan gratifikasi lagi, tapi masuk ke dalam gratifikasi yang dikategorikan sebagai suap. Berarti ngeri juga ya guys ya? Ngeri juga. Makanya nanti teman-teman kalau misalnya terima gratifikasi, apalagi sekarang kan mungkin video ini akan diposting di bulan Desember, berarti sebentar lagi eventnya ada Natal. Tahun baru, Natal, Tahun baru, nah itu akan Natal. banyak tuh biasanya ya. Biasanya akan banyak Bingkisan-bingkisan. tuh. Makanya nanti teman-teman yang kerja di perusahaan masing-masing itu harus lapor ke pengelola gratifikasi masing-masing. Karena kan nggak mau kan kita terima barang yang nggak seberapa, tapi konsekuensinya nanti bisa sampai mungkin ada yang dipecat dari perusahaannya Bisa atau gini mungkin iya makanya Iwir. gitu. Oke. Berarti kalau berdasarkan penjelasan Mas Satrio tadi, walaupun gratifikasi itu sebenarnya nggak ada niat dan tujuannya guys, tapi tetap harus kita kendalikan juga. Benar. Karena khawatir kalau kita tidak kendalikan akan terjadi balas jasa ke depannya. Karena selain Indonesia itu ada budaya ketimuran yang saling memberi, kita juga masih ada budaya nggak enakan tentunya ya. Benar. Jadi kalau kemarin Mas Satrio udah ngasih saya sekian, nggak enak lah kalau saya nggak kasih sesuatu. Takutnya ada hal-hal seperti itu. Makanya harus kita kendalikan ya Mas ya. Benar. Oke. Kemudian mungkin kita balik lagi ke
fraud rate tadi ya Mas ya. Mungkin ada hal-hal lagi yang mau disampaikan terkait dengan fraud rate tadi. Mungkin kalau dari penjelasan tadi, pembahasan kita dari fraud yang merupakan kecurangan, terus akhirnya dari fraud turun ke korupsi, terus dari korupsi bercabang lagi jadi suap dan juga gratifikasi. Sebenarnya kebayang nggak Mas, garis hubungannya dimulai dari hal yang kecil dulu, dari gratifikasi, terus ke suap, ke korupsi, sampai Berarti ke fraud. ini gratifikasi, kalau nggak dilaporkan nanti jadi suap. Kalau suap, yang ternyata terbukti merugikan perekonomian atau keuangan negara, nanti itu bisa dikategorikan sebagai korupsi. Dan korupsi ini adalah salah satu turunan dari fraud. Kalau misalnya nggak ada kerugian negara, berarti dari suap langsung ke fraud, Fraud, kan? ya. Gitu. Jadi hubungannya itu sebenarnya. Gitu. Sangat mudah dipahami guys. Gitu. Jadi kalau teman-teman nanti masih ada yang bingung, mungkin apa sih penjelasan fraud tadi kurang ngerti atau korupsi itu apa? Mungkin bisa juga tulis di kolom komentar. Nanti akan dijawab langsung dengan expertnya nih, dengan Mas Satrio akan coba dijawab di kolom komentar juga ya guys. Jadi jangan ragu menanya, lebih baik bertanya daripada sesat di jalan. Oke. Oke, tadi kita udah mendengarkan penjelasan yang ringan dan juga mudah dipahami dari Mas Satrio terkait dengan penjelasan fraud, korupsi, suap, dan juga gratifikasi. Selanjutnya adalah yang paling ditunggu-tunggu agar kita bisa terhindar dari perbuatan tersebut. Pengendaliannya gimana nih? Gimana cara kita mengendalikan agar kita dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan tersebut? Monggo dijawab. Oke. Nah, yang terjadinya fraud, tadi kan bercabang ya. Yap. Fraud dari korupsi, suap, dan gratifikasi. Dan semua kejadian itu pasti terjadi secara sistematis. Oke. Berarti kalau misalnya kita mau mengendalikan suap dan juga gratifikasi sampai dengan turunannya nanti cabangnya tadi ada korupsi sama fraud, berarti kita juga harus membuat sebuah sistem manajemen yang baik untuk mencegah terjadinya fraud. Berarti ada salah satu sistem yang bisa kita buat untuk mengendalikan fraud, korupsi, gratifikasi, dan suap tersebut. Yes. Jadi kalau misalnya memang nanti, mungkin ini singkatnya aja ya. Secara singkat, kita itu harus mengendalikan, kita harus mengenali dulu organisasi kita ini seperti apa dinamikanya. Oke. Dimulai dari kita mengetahui dulu di mana bisnis kita bergerak, jenis industrinya apa, terus skala perusahaannya ini sudah besar atau belum, jumlah karyawannya berapa, kita harus paham dulu. Gitu. Karena dari situ nanti kita bisa tahu tentang risiko. Oke. Muncul sebuah risiko, muncul identifikasi risiko. Kita identifikasi nih, suap itu nanti bisa munculnya di area mana aja sih? Gitu. Karena kan nggak 100% semuanya berpotensi adanya suap. Nah, kita harus identifikasi mana area-area yang paling kritikal. Berarti kita harus buat semacam mapping terlebih dahulu ya. Misalnya di proses pengadaan, sepertinya lebih rentan nih untuk terjadi suap dan juga gratifikasi. Kemudian mungkin di proses rekrutmen. Benar. Bisa juga. Ya. Jadi kita harus mapping terlebih dahulu di awal-awal. Ya? Benar. Nanti setelah di mapping, baru kita sediakan sumber dayanya dulu. Ya, betul. Karena kan kita butuh sumber daya untuk menjalankan sebuah sistem. Butuh sumber daya berupa infrastruktur, berupa finansial, sampai dengan berupa sumber daya manusia. Gitu. Nanti kalau semuanya sudah siap, perencanaannya sudah siap dari mengenali perusahaan sampai dengan risiko, terus sudah disediakan sumber dayanya, baru nanti disusun pengendalian yang sistematis gitu. Oke. Nah, kalau kita mau membuat suatu sistem, tapi nggak ada guidance-nya, rasanya susah nih Mas. Susah. Ada nggak sih suatu guidance untuk organisasi apapun, mau itu skala besar, skala kecil, yang bergerak di bidang keuangan, manufaktur, dan lain-lain itu bisa menerapkan sistem tersebut, ada gak sih guidance-nya? Ada. Oh ada? Ada, dan bukan guidance, mungkin standar kali ya. Standar? Standar. Ini standar
secara nasional Indonesia bikin atau seperti apa, Mas? Internasional. Internasional. Berarti semua negara ini bisa pakai standar ini dan diakui oleh internasional kalau kita menerapkan ini. Benar sekali. Wow. Gitu. Nah, namanya adalah ISO 37001 tahun 2025. Jadi ISO ini baru diupdate dari versi sebelumnya itu ISO 37001 tahun 2016. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya mau belajar lebih dalam lagi, boleh kontak Mas Firman ya. Kemana kontaknya Mas Firman? Jadi nanti kontaknya ada di sini. Silakan Bapak Ibu kontak di sini buat yang mau nanya, buat yang mau tanya lebih detail lagi bagaimana cara kita mau menerapkan ISO 37001 tahun 2025, silahkan kontak ke nomor yang ada di bawah ini. Oke, mungkin itu aja untuk perbincangan di Robel Talk kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini apabila video ini dirasa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi ilmu itu nggak boleh disimpan sendiri, guys. Untuk semuanya tahu ya, jadi apa itu pengertian korupsi, fraud, gratifikasi, dan lain-lain, agar kita semua dapat terhindar dari kejadian-kejadian tersebut. Pokoknya stay halal aja ya, stay halal. Stay halal. Oke, terima kasih banyak. Bye-bye!